Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 4 September tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara, dahulu aku tidak dapat berbicara kepada kalian sebagai manusia rohani, tetapi hanya kepada manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pada waktu itu, aku memberikan susu kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kalian belum dapat menerimanya. Sekarang pun sebenarnya kalian belum dapat menerimanya, karena kalian masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kalian ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian masih manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian manusia duniawi dan bukan rohani? Sebenarnya apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang membawa kalian kepada iman, masing-masing menurut jalan diberikan Tuhan kepadanya. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Sebab kami ini hanyalah kawan sekerja Allah, sedangkan kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus.
Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, Aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah Aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kuasa Tuhan agung dan menyembuhkan. Semakin maju peradaban dunia, kehidupan manusia semakin terasa kompleks dan rumit. Apalagi kemajuan inteligensi artifisial atau inteligensi buatan di internet sering menyeret manusia melupakan kemanusiaan dan cenderung mengabaikan kebijaksanaan hati. Maka muncullah berbagai penyakit sosial dan psikis. Banyak orang kehilangan jati diri dan merasa terasing satu dengan yang lain. Keakuan manusia semakin kuat. Injil hari ini menghadirkan figur Yesus yang pembawaannya sangat khas dan menyentuh. Setelah dari rumah ibadat di Kapernaum, Ia menjawab permintaan orang untuk pergi ke ibu mertua Simon Petrus yang sedang demam keras. Ketika sampai di rumah itu, Yesus menghardik demam itu, lalu penyakit itu meninggalkan dia. Setelah itu perempuan itu pun bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, dibawalah kepadanya orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia lalu meletakkan tangan di atas masing-masing orang sakit, lalu mereka sembuh. Dari banyak orang keluar setan dan berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Inilah kisah suci perjalanan Yesus, karena Ia dengan penuh kuasa sebagai Mesias, berjalan dari kota ke kota untuk berbuat baik. Semua yang meminta kepadanya, dikabulkannya, dan semua orang sakit yang dibawa kepadanya disembuhkan. Ia menyembuhkan dengan tuntas karena penuh kuasa. Setan pun takut dan keluar dari orang sakit sambil berteriak-teriak. Saudara-saudariku terkasih, mereka yang disembuhkan Yesus adalah orang-orang yang baru dijumpai Yesus, namun toh Dia dengan tulus dan penuh kuasa menyembuhkan mereka sampai tuntas. Setan pun takut dan taat kepadanya. Jika mereka itu disembuhkan, akankah kita sebagai pengikut Kristus, murid-muridnya dibiarkan oleh Yesus? Tentu tidak. Dia menghargai iman dan kesetiaan kita. Dia akan selalu berupaya untuk membantu orang yang sungguh percaya kepadanya
yang tidak ragu akan sentuhan kasih Yesus yang dapat menguatkan, menyembuhkan, dan menghalau segala penyakit fisik ataupun psikis. Dia adalah sahabat setia kita yang tak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ia mengenal kita dan segala keberadaan kita. Segala penyakit, luka, ataupun berbagai persoalan hidup, jika kita meminta dan memasrahkan semuanya kepada Yesus, maka Ia akan menanggapi, mendekati kita dengan kuasa dan kasih-Nya, sehingga kita menjadi kuat, sembuh, terhibur, dan mengalami damai ketika kita dilanda persoalan hidup. Belas kasih dan kuasa-Nya lah yang membebaskan kita. Kuasa-Nya sungguh nyata dan terasa menghalau dan menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan luka-luka kita. Saudara-saudariku terkasih, datanglah dan percayalah kepadanya. Yesus sedang menunggu untuk menunjukkan kasih dan kuasa-Nya yang hebat kepada kita. Kita menjadi sembuh secara psikis maupun secara fisik, dan kita pun mengalami kelegaan. Pun jika itu tidak terjadi, paling tidak Ia akan memberikan jalan keluar terbaik untuk pelbagai persoalan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.